Kali ini saya mau bahas tentang reciprocal altruism. Itu saya dapat istilahnya dari Dr. Yu Hasan ya, yaitu altruisme atau empati yang bersifat pilih kasih atau pilih-pilih. Ini seperti misalnya dalam hal ajaran agama ya. Kalau Anda pergi ziarah atau pergi dalam hal mau acara-acara suci, Anda pasti niatnya baik, niatnya tulus, terus di jalan tuh sering menata hati. Tapi kalau pas di kendaraan, entah di bis atau di motor atau di pesawat, tapi niatnya rekreasi, Anda itu seenaknya sendiri. Bahkan mungkin jegal-jegalan sama teman Anda ya, rebutan nasi atau rebutan apa itu. Jadi Anda melakukan kebaikan itu ketika sesuatu hal itu berkaitan dengan yang disebut ibadah ya, karena Anda masih percaya bahwa ibadah itu ya waktu-waktunya itu. Misalnya haji, misalnya sholat ibadah, kalau makan itu tidak ibadah, kalau menggauli istri itu tidak ibadah, kalau kerja itu tidak ibadah. Masih memisah-misahkan antara ibadah sebagai ritual, bukan ibadah sebagai esensi dari segala tindakan kita gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah pemisahan altruisme yang bersifat reciprocal, yaitu pilih kasih tadi. Contoh lain ketika kita melihat fenomena ketika kita dengan seorang habaib atau ketika kita seorang kiai itu nunduk-nunduk gitu kan, menghormati itu, tapi dengan orang lain misalnya tukang bakso atau tukang es gitu, kita marah-marah itu, atau kita biasa saja, atau kadang-kadang kita mencibir dan menghina dan sebagainya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa adab kita itu bisa berbeda-beda? Ya karena itu sifat manusia, karena otak manusia itu ada yang disebut dengan altruisme atau empati, tapi empatinya bersifat resiprokal, pilih kasih. Contoh anak ya, kita sama anak kita itu mesti sayang banget, tapi kalau anaknya orang mesti nggak sayang, atau misalkan sayang, sayangnya itu beda. Kenapa bisa seperti itu? Karena altruisme itu dipengaruhi oleh otak emosi. Otak emosi itu ada yang namanya disebut dengan neuron cermin. Neuron cermin itu kalau dalam bahasan ilmu neuroscience itu adalah neuron yang bersifat saling merasakan. Jadi ketika orang sakit kita merasakan, orang sedih kita merasakan. Itu sebenarnya adalah ikatan-ikatan keakuan ya. Jadi sesuatu yang kita lekatkan kepada aku ini akan menjadi empati akhirnya. Contoh seperti ini. Ketika kita dan badan kita sama badan orang lain itu mesti lebih empati sama badan kita. Karena badan kita itu kita anggap sebagai aku. Akunya lebih dekat dengan si akunya gitu loh. Terus anak kita, kenapa sama anak orang lain itu beda empatinya? Karena anak kita itu lebih dekat keakuannya dengan si aku ini tadi ya, kesadaran akunya ini loh. Jadi semakin kita melekatkan diri dengan kesadaran aku, maka disitulah muncul empati. Nah seperti itu. Cuman kalau mungkin orang-orang spiritual yang sudah luar biasa, sudah sekelas master, itu empatinya sudah seluruh dunia. Jadi semua dianggap sebagai aku. Nah sehingga apa? Muncul empati yang tidak membeda-bedakan, altruisme yang sudah universal, bukan altruisme yang bersifat resiprokal seperti itu. Hormat pada kiai, hormat. Hormat pada semuanya, bakul es, hormat. Sama siapa saja hormat. Karena apa? Dia tidak membeda-bedakan, semua terhubung dengan aku. Nah seperti itu ya. Melekatkannya lebih dekat lagi gitu loh. Nah, orang yang tidak empati, orang yang tidak memiliki empati ini nanti biasanya itu dia memiliki kecenderungan dia tidak memiliki rasa belas kasihan, tidak memiliki rasa kasihan dan sebagainya ya. Jadi mungkin disebut juga dengan orang apa namanya yang suka marah-marah itu kan. Nah, itu biasanya seperti itu. Oke, terima kasih.